Kalau misalnya indra keenam itu pemberian dari Tuhan, kenapa kok kita disuruh untuk jangan percaya ke indra keenam? Karena banyak pandangan yang mengatakan kalau orang meninggal itu tidak langsung masuk surga. Dia adalah di sini, jalan-jalan di rumah. Selamat datang di Koko. Seringkali anak muda takut untuk menanyakan kepada pastor atau pendetanya. Karena bertanya kepada pastor atau pendeta lebih menakutkan daripada memikirkan ulang kisah cinta kita. Komen dong. Selamat menikmati Koko Kepo. Shalom. Shalom. Kok, udah banyak kan pertanyaan-pertanyaan mistis yang pernah lu hadapin? Banyak ya? Enggak. Oh enggak? Oke, lu tahu nggak sih ada banyak orang menanyakan sebuah pertanyaan. Tapi ini sebenarnya agak sensitif, jadi tolong kita tidak ada niat untuk ngebully ataupun membuat orang-orang tersinggung. Kita tidak ada, ini pure karena penasaran. Jadi kok, orang kalau dia sudah meninggal harusnya langsung masuk surga. Khususnya orang percaya, betul. Ada amin? Amin, gitu kan. Karena banyak pandangan atau banyak budaya yang mengatakan kalau orang meninggal itu tidak langsung masuk surga. Dia adalah di sini, ikutlah upacara pemakamannya, jalan-jalan di rumah, gitu kan. Dan sabar. Kita tahu dari kekristenan aja nih, Tuhan Yesus sudah mati, 3 hari kemudian bangkit. Dia tidak langsung ke surga. Dia 40 hari di Jakarta lagi. Dia 40 hari di dunia mengkatekisasikan orang-orang. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baru naik ke surga. Butuh waktu 40 hari. Nah, makanya kalau orang-orang zaman sekarang, orang yang langsung meninggal tuh kemana sih kok? Langsung ke surga? Atau tunggu dulu 40 hari, jalan-jalan keliling dunia, baru ke surga? Gitu. Oke, sebenarnya gue secara jujur gue nggak tahu ya. Nggak tahu dalam artian begini loh. Belum pernah meninggal. Nanti gue meninggal terus gue balik, gue kasih tahu ya. Ada pandangan yang bilang begini nih. Misalnya ini bumi ya. Kita kasih analoginya gini lah. Surga atas, neraka bawah. Teman-teman coba bayangin ya. Misalnya nih orang percaya nih meninggal. Ada pandangan yang bilang gini. Oh, dia bukan ke surga. Surga di sini. Tapi dia ke terminalnya. Ini ada satu state. Stasiun Kalideres. State ya. Untuk nanti begitu the second coming, baru ini juga sama-sama. Oh iya. Itu. Kalau yang unbeliever, dia masuk ada juga 2 state. Misalnya hell di sini, berarti dia masuk ke penantian. Itu ada pandangan pertama. Ada pandangan kedua begini. Ini bumi, tempat kita hidup, semuanya ada dalam state yang sama. Nanti setelah penghakiman, baru lu surga, lu neraka. Ada pandangan yang juga langsung dari sini lu kalau believer, lu masuk ke surga. Jadi kita di dalam kekristenan nggak ada cerita kayak purgatory, nggak. Orang yang memilih untuk dia tidak percaya, ya dia sudah ada dalam satu tempat yaitu neraka. Banyak orang yang salah kaprahnya begini loh. Surga itu nanti adalah di satu tempat. Padahal bumi inilah nanti setelah second coming, bumi inilah yang menjadi langit baru dan bumi yang baru. Surga itu turun. Kalau istilah di dalam Wahyu 21 atau Wahyu 20, Koko lupa. Itu di sana ditulis bahwa surga itu turun. Nah, manakah yang benar? I don't know. Sungguh, Koko nggak tahu. Gambaran neraka pun itu seringkali juga banyak orang salah pikir. Neraka itu apa? Api, gelap, kertak gigi, ada ular, apa lagi? Nggak ada handphone. Itu nggak ada, itu bukan bahasa Alkitab. Oh, bukan. Tapi lu kalau lihat ya, bagaimana mungkin api bisa ketemu gelap? Itu cuma satu kondisi, Sasuke Amaterasu. itu cuma itu doang kan, ada api. Aku udah serius mau dengerin ya. Bagus. Tapi itu lu nggak mungkin ya, maksudnya gini loh, api menghasilkan gelap itu kontra. Nah, gua akhirnya melihat gambaran neraka itu, apakah nanti ada api sungguhan? Bisa ya, bisa enggak. Tapi gue melihat keempat itu disinggung dalam Injil, itu menunjukkan simbol. Api, simbol dari penderitaan. Terus kalau gelap, tidak ada yang pengharapan. Ulat, kejijikan. Kertak gigi, ketakutan. Lalu bayangkan, 4 ini ada semua di dalam neraka dan
tidak ada pengharapan atau tidak ada pertolongan Tuhan. Tuhan membatasi dirinya untuk dia tidak menunjukkan istilahnya anugerahnya. Nah, gue percaya hari ini, baik kita umat percaya ataupun tidak percaya, kita semua mengalami namanya common grace. Kita sakit sembuh, which is bisa miracle in the name of Jesus, ada yang juga miracle sendiri begitu. Bagi gue itu common grace. Tapi kalau neraka adalah kondisi di mana pertolongan itu tidak ada, lu berseru sama Tuhan tidak dijawab. Jadi itu kondisi akan jauh lebih mengerikan dari sekedar siksaan belaka. Dan banyak orang juga salah kaprah tentang raja neraka siapa? Lucifer. Salah, raja neraka itu adalah Tuhan itu sendiri. Di neraka bukan setan menyiksa kita, setan pun disiksa. Baca baik-baik di dalam Wahyu. Karena neraka adalah tempat hukuman bagi mereka yang memberontak melawan dia. Jadi kita jangan berpikir gini, wih gambaran neraka dari pendeta X ini, wih serem banget ya kalau kita suka ngomong, nanti lidahnya dipotong, tumbuh lagi sakit. Enggak, itu justru gambaran neraka lebih ke arah agama. Alkitab tidak pernah berbicara soal itu. Jadi kalau mau ditanya, apakah orang mati langsung masuk surga, ataukah yang nggak percaya langsung masuk neraka? I don't know. Pandangannya mana yang benar? Gue harus katakan gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Tetapi beberapa pandangan itu menimbulkan ada possibility ke sana. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, loh Yesus gimana nih? Kok Yesus 3 hari naik terus dia turun lagi? Nah gini, teman-teman juga ada banyak juga salah kaprah. 3 hari Yesus ada dalam kubur, ya toh? Terus dia bangkit, kubur kosong. Nah fakta kubur kosong ini kalau tidak disertai penampakan, itu asumsinya ke arah apa? Kebenarannya ya mayat dicuri. Sekarang gini, gue punya keluarga yang gue kasih meninggal, kuburnya kosong. Apa dia bangkit? Enggak dong. Kakek gue meninggal, gue gali kuburnya, tulangnya hilang. Apa kakek gue bangkit? Enggak. Bener kan? Kubur kosong disertai penampakan baru itu bangkit. Nah, kenapa ada proses 40 hari penampakan? Kenapa kok nggak 10? Ya, gue nggak tahu. Kalau exactly waktunya, kenapa dia 40, kenapa gue nggak 100, kenapa gue nggak 200 hari? Nggak tahu. Kalau di dalam Alkitab nih, 1 Korintus 15, Yesus menampakkan diri bukan cuma ke 12 murid, tapi kepada 500 orang juga. Sehingga fakta tentang kebangkitan itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal dan terelakkan. Haleluya, saudara. Gitu. Jadi bukan Tuhan Yesus, waduh, surganya kesegel nih. Cuma bisa 3 hari jalan-jalan terus disuruh turun lagi. Kagak begitu. Karena di balik penampakan punya misi khusus. Jadi kalau Anda meninggal, kalau tidak punya misi, langsung ke surga. Oke, thank you kok. Mantap sekali, luar biasa. Dingin ya? Belum. Di kepala gue mikir, dia apa ya kalau bukan dingin nih? Udah gak dingin nih? Udah gak dingin ya? Kalau dingin-dingin gini ya? Enaknya ngomongin indra keenam nih kok. Kok? Kalau misalnya indra keenam itu pemberian dari Tuhan, kenapa kok kita disuruh untuk jangan percaya ke indra keenam? Indra keenam definisimu apa dulu? Kirain indra keenam. Ada apa enggak itu ya? Mau dibilang nggak ada, faktanya ada indigo. Iya. Gue percaya sih ada anak-anak Tuhan yang punya sense tertentu. Gue pernah misalnya dalam tim Ghostbuster gitu ya, ada memang di tim gue yang ada bisa lihat. Itu membantu. Membantu artinya begini loh. Oh, belum keluar. Udah bersih. Oh, di sana mungkin ada. Ngerti nggak? Gue ada dalam pernah 2 kondisi. Setim dengan orang yang punya kekuatan ya, kita sebut itu kekuatan lah ya, bisa ngelihat, punya talent itu, ada yang tidak. Nah, kalau yang punya ini ya mempermudah tugas gua gitu loh. Jadi di mana ya udah yuk kita sebenarnya kita juga punya satu pemikiran bahwa setan itu kan roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi dia mau membatasi dirinya di satu ruangan tertentu. Bisa dong. Oh, iya, make sense. Nah, sebenarnya ketika gue misalnya ya contoh, setannya ada di sono, gue doa di sini, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Tapi gue kadang ke sana itu untuk psikologis dari sang yang diganggu.
Oh. Ngerti nggak? Kadang Iya, gitu, iya, efeknya gitu loh. Nah, kalau misalnya pernah nggak gue ngusir setan lewat by phone? Sebenarnya bukan kuasa doanya atau kuasa ngusirnya yang nggak bisa. Lebih efektif apa enggak, gitu sih. Terkadang soalnya kalau gue thinking begini, gue kan harus periksa gejalanya gimana, sudah keluar atau belum, gitu. Tapi bisa pakai by phone itu. Gue cenderung untuk menolak karena ribet nanti soal teknisnya. Bukan bicara soal manjur apa enggaknya loh ya. Maksudnya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Tetapi efektif atau enggak, jawabannya enggak. Ya, siapa tahu mas setannya dimatiin loudspeaker nggak Tapi by the way orang yang kerasukan itu nggak pernah dalam kondisi dia itu bener-bener kayak bukan crazy gitu. Kebanyakan dia sampai uncontrol. Tapi dia sadar nggak sih kayak dia lagi Kalau gue merasa melihat begini ya, beberapa gejala mereka yang kerasukan. Itu misalnya gue nih, Albert Kurniawan, gue kerasukan. Albertnya nggak ada. Jadi gue pernah dalam satu situasi begini, gue diundang ke satu gudangnya jemaat. Jadi ini kenapa gue diundang? Karena di jam-jam tertentu itu kesamber beberapa. Ya udah, mana yang kesamber? Panggil satu-satu. Nah ada satu orang yang ketika dia masuk ke ruangan, jadi kita duduknya kayak begini nih, di melingkar ada satu kursi. Dia datang. Nah begitu kita doain, kita tanya lu kenapa? Oh ya gue kesamber begini kemarin. Oke, ya udah. Terus kita doain, dia sampai ada manifest sedikit sih, ketawa kayak nenek sihir gitu loh, gitu kan ya. Terus habis itu lepas. Nah begitu dia lepas, dia ngomong gini, oh gue ada di sini ya. Berarti waktu dia datang ya, itu nggak sadar. Udah mungkin terambil alih gitu. Gue pernah dalam situasi begitu. Tapi berarti Six Sense juga pemberian dari. Nah, Bisa kalau dibilang Six Sense itu gini. Kalau Six Sense ini bukan anak Tuhan, ya terkadang dia akan menjalankan satu solusinya memang bukan Alkitab punya. Menurut gue tetap base-nya harus kembali ke apa kata Alkitab dan jangan kita melawan itu. Nah, tetapi harus diakui ada beberapa hal yang Alkitab memang misalnya tidak ungkapkan. Jadi kita bikin layer gini loh. Layer pertama itu harus semuanya based on Alkitab, based on Bible. Nggak boleh melanggar ini. Yang kedua ini adalah knowledge, yang ketiga baru norma. Nah, sekarang gue ambil contoh kasus dulu yang sederhana agak sedikit melenceng ya. Kita ambil contoh pacaran. Apa sih kata Alkitab tentang pacaran? Oh ya jangan kamu itu tidak seiman. Tetapi Alkitab ngomong nggak sih? Pacar gue ini pria, tingginya 150, cewek gue 190, boleh nggak pacar? Nggak, Alkitab nggak ngomong, lu ngerti nggak? Iya. Nah, untuk menjawab area Alkitab nggak ngomong, di sanalah ilmu berbicara, psikologi. Dalam hal ini, knowledge-nya psikologi. Psikologi menjawab nih, kalau menikah dengan usia beda 5 tahun, ceweknya lebih tua, apa? Nah, tapi kalau psikologi misalnya ngomong gini, oh pacaran antar agama, beda nggak apa-apa, no problem kok. Yang penting bagaimana menjaga hati. Nah, ini kan bertentangan nih. Ini yang satu. Ini nggak boleh kita dengar. Yang Dengar satunya. Nah, sekarang kita kembali ke spiritisme atau six sense. Ada beberapa hal yang begini nih. Ini gua antara percaya nggak percaya. Kata orang yang bisa punya six sense ini dia ngomong begini, Pak, kalau usir setan itu katanya kebanyakan. Setannya itu menunggang di sini. Terus kayak matanya ditutup atau kepalanya dipegang. Makanya beberapa orang case-nya itu kepala sakit. Dengkrem. Nah, percaya atau enggak juga, katanya kalau kita pegang kepalanya, itu dia kepanasan. Nah, ini kan memang Alkitab nggak ngomong, tapi melanggar Alkitab nggak? Alkitab juga nggak ngomong. Iya. Nah, jadi ketika Alkitab tidak berbicara dan tidak melanggar, kamu bisa percaya, kamu bisa nggak percaya. Nah, terus katanya juga, ini gue juga ngalami sih, orang yang kerasukan setan, mata nggak bisa ketemu mata, kamu selalu buang. Misalnya lu nggak kerasukan, gue selalu buang, gue nggak mau lihat. Nah, katanya juga mata orang percaya itu kayak Superman gitu. Nah, katanya sekali lagi kayak keluar api, kayak keras sakti gitu. Nah, terus juga ini katanya juga, kita ini yang percaya kayak ada selubung putih yang melindungi kita. Nah, itu sekali lagi memang Alkitab tidak berbicara. Nah, mereka yang punya kemampuan six sense itulah yang punya hal begitu. Bisa ngelihat ya. Nah, sekali lagi prinsip gua adalah yang perlu kita sama-sama belajar ya. Base-nya harus kembali ke Alkitab. Kalau itu melanggar Alkitab, nggak bisa. Nah, gitu loh. Oh, kamu bisa lawan setan dengan bawang putih. Ya, bisa sih. Misalnya ya. Iya.
gitar lu yang pingsan misalnya. Ya itu artinya gini loh, nggak bisa itu melawan firman Tuhan. Lu harus lawan dengan misalnya Nama Yesus. punchline-nya itu. Tapi berarti ini ya, kalau misalkan kalau kayak gitu, kalau misalnya ada orang lagi kerasukan gitu, kita yang begini bisa kayak cari matanya. Dia kan gini-gini terus dulu. Sama ada kerasukan mereka hokben. Gue ngajakin kita ya teman-teman semua, kita lebih baik jangan pernah main dengan kuasa gelap. Artinya gini, kita jangan bikin itu jokes, karena itu musuh sih, gitu. Ngapain sih kita ngelucuin mereka? Memang gue setelah memang terjun di dalam dunia istilah okultisme ya, gue nggak pernah lagi mau istilahnya ngejokin setan. Karena untuk apa? Satu sisi nggak memuliakan Tuhan, kenapa kita nggak bisa bikin jokes yang lain aja gitu, daripada mempermainkan mereka. Bukan karena gue takut sama mereka, enggak. Kita anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Tapi kalau menjadikan setan itu satu macam jokes, menurut gue sih janganlah, lebih baik jangan. Yang dulu-dulu, sorry ya. Masuknya gimana biar keren? Oh ini kalian tolong rekam aja, kami lagi bercakap-cakap. Kok masuknya yang keren gimana? Sayang. Kayak. Tapi kayak Sadako nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue tanya. Udah belajar ya tentang thumbnail. Ngerti lah. Nanya nih Koko di gereja banyak kelas-kelas gitu nggak? Apalagi kan gereja yang wah. Kelas-kelas apa? Kelas misalnya Setan. misalkan pendalaman Alkitab, Oh. penginjilan. Terus pertanyaan. Jawab dulu dong. Gua nggak ada Bridging kelas. ini bridging. Gua- Kecewa lagi. Gimana sih? Udah pakai ceritaku aja. Kok tanya aku. di gerejaku gitu. Di gerejamu Di ada gerejaku banyak banyak kelas pendalaman Alkitab, penginjilan, webinar apalah itu. Nah, ya kan tuh. Nah, kok gimana usulku nih ya, karena temanya ini kita adain kelas pengusir setan. Ya boleh. Webinar gitu oleh Albert Kurniawan, 101 mengusir setan. Gitu. Boleh aja. Soalnya kan kalau misalkan kita Kristen bisa mengusir setan, kita bisa stand out gitu. Misalkan ada satu yang kesurupan terus dari 5 agama yang beda. Wih. Kok gue sih ya bukan kayak gitu kan. Oh, terus gimana tuh kok? Ya sampein aja pengajaran. Boleh menurut gue. Nah, kalau menurut Koko sendiri, kalau dari Koko kan boleh. Tapi yang aku rasain tuh di gereja tuh jarang ada kelas-kelas gitu. Kenapa tuh kok? Apakah itu ilmu yang susah atau gimana? Wah, dibilang kenapa nggak ngadain ya, tanya mereka lah kenapa nggak ngadain. Gitu. Loh, kalau gue sih misalnya diundang untuk sampaikan tentang setan, ya boleh aja. Ya, ayo. Karena ada banyak pemikiran yang keliru tentang setan. Oh, contohnya apa tuh kok? Kita takut sama setan. Nah, ngapain takut sama setan? Setan diusir pakai bawang putih. Itu callback. Iya. Harus pakai salib, harus pakai Alkitab. Ya banyak lah, banyak asumsi yang keliru kok tentang setan. Ya, beresin. Iya, tapi di budaya Protestan sendiri ya kok, pengusiran setan tuh marak nggak sih? Aku soalnya kalau selama ini nonton ya budaya populer ya, kalau ada pengusiran setan itu lebih erat di budaya Katolik gitu loh. Nah, di budaya Protestan sendiri gimana tuh? Iya, gue jadi bingung juga ya kenapa Hollywood cuma tayangin ke Katolik ya. Oh, I see. Apakah mungkin cara Kristen itu tidak menarik untuk dijual? Gue juga nggak tahu. Kan soalnya kalau Katolik kan disertai dengan ritual ya. Ada siram air, terus pakai bahasa Latin. Itu kan seru banget kalau dilihat. Kalau kita cuma in the name of Jesus, Haleluya. ya, kan kayaknya gimana ya? Oh, Nah, oke. nggak tahu, gue nggak tahu. Gue pastinya nggak tahu. Kalau misalnya diundang untuk ngadain itu, ya ayo pemudamu mungkin mau. Ayo silakan pemudaku. mau. Oke. Haleluya, kita undang semua. Tadi tolong diedit. Woi, Albert Kurniawan, spesialisasi. Gue bukan spesialis setan-cetan. Tapi, spesialis untuk yuk belajar kita. woi, Itu dong. tolong diedit ya, diundang pembicara yang ini. Woi, oke. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton Koko Kepo. Terima kasih juga untuk Ko Albert yang telah memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kesimpulannya satu ya, baca firman Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Dan juga teman-teman bagi yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Hello God. Ada di Play Store dan di App Store juga dengan sosial media kita. Tolong di follow. Haleluya. Jadi sampai jumpa lagi di Koko Kepo.
Kok? Kan indra keenam tuh pemberian dari Tuhan ya? Lanjutin dulu. Oh, kalau misalnya dijawab soalnya nggak bisa keluar panca lainnya. Indra keenam definisimu apa dulu? Yang kayak bisa untuk indra keenam tuh apa sih? Gue taunya di Sensei indra ketujuh tuh. Gak nyambung. Nah, kau bantuin pikirin keluar yang bagus gimana? Keluar dari frame. Oh. Set, gitu. Nanti diedit supaya terbang. Ikut juga dong.